Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Di suasana perang Badar ini itu di tahun kedua Hijriah ketika atau 2 tahun dari masa hijrahnya Rasulullah SAW. Ada beberapa momentum ya, momentum sebelum perang Badar itu terjadi atau dimulai. Yang pertama, menikahnya Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah. Nah, itu momentum pertama ketika di tahun pertama Hijriah atau tahun pertama dari masa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, ditandai dengan menikahnya Nabi Muhammad dengan Aisyah. Di tahun kedua, di tahun kedua sebelum terjadinya momentum perang Badar, turunnya wahyu dari Allah yang memerintahkan umat muslim untuk puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan itu baru ada ketika tahun kedua Hijriah atau 2 tahun setelah Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan momentum perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Maka sangat tepat sekali apabila hari ini kita mengandai-andai ya, kita puasa tanpa perang saja lemes-lemes ya. Sampai sore segitu lilin. Nah, pada zaman itu sahabat Nabi dan Rasulnya justru melakukan perang yang sangat terkenal sekali, yaitu perang Badar, di mana 300 muslim bertempur melawan sekitar 1000 orang kaum Quraisy. Nanti akan saya sedikit kilas balik kenapa kaum muslimin itu hanya 300 yang berangkat. Padahal kalau melihat sejarah di tahun kedua Hijriah itu, pemeluk Islam sudah luar biasa besarnya. Apalagi semenjak berpindah ke Madinah, itu yang memeluk agama Islam itu jauh lebih dari 300. Kenapa yang berangkat perang ini hanya 300? Mungkin sedikit pertanyaan memulai, kenapa yang berangkat hanya 300? Padahal pemeluk Islam waktu itu sudah luar biasa besar. Nah, sepeninggalnya Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, nah ini terjadi banyak penjarahan ya. Jadi harta-harta kaum muslimin yang ditinggal di Mekah, harta-hartanya Abu Bakar, harta-hartanya Utsman bin Affan, hartanya sahabat-sahabat, anaknya, istrinya, banyak yang dijarah. Nah, makanya pada zaman itu Nabi sendiri sering mengutus pasukan-pasukan kecil untuk mengevakuasi, menyelamatkan sisa-sisa kaum muslimin yang masih tersisa di Mekah. Dari sudut pandang ini mungkin sedikit saya ulas ya, kenapa kaum muslimin itu hanya 300 yang berangkat. Dulu pada saat itu ada kafilah yang dipimpin oleh Abu Sufyan, ini kafilahnya kaum Quraisy. Ini dia berniaga dari Syam mau pulang ke Mekah. Nah, dari Syam ke Mekah itu melewati pinggirannya Madinah. Kafilahnya Abu Sufyan ini membawa kurang lebih 2.500 unta yang berisi harta-harta perniagaan. Nah, intelijennya Nabi mengetahui hal ini ya, dan mengetahui bahwa sebelumnya bukan berarti Nabi ini mau merampas hartanya Abu Sufyan, tapi sebelumnya kaum Quraisy itu sudah merampas harta-hartanya Abu Bakar, hartanya Utsman bin Affan, dan semuanya dipakai untuk berniaga ke Syam. Maka Nabi memerintahkan kepada umatnya, ayo kita rebut kembali harta kita yang digunakan oleh kaum Quraisy. Singkat cerita, terkumpullah 300 orang untuk menggempur kafilah dagangnya Abu Sufyan. Nah, maka kenapa terkumpul sedikit ya? Karena memang yang diserang ini hanyalah kafilah dagangnya Abu Sufyan, yang ada 2.500 unta yang membawa harta-harta perdagangan dan hanya membawa 40 pengawal. Maka 300
300 orang ini berangkat juga dengan peralatan yang seadanya, bawa tombak, tidak ada niatan untuk perang besar. Maka ini dalam tanda kutip skenario Allah untuk menunjukkan bahwasanya kekuatan kemenangan itu memang tidak lain dan tidak bukan adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sudah sama-sama tahu kalau perang Badar ini dimenangkan oleh kaum muslimin ya. Bisa saya di akhir. Tapi intinya adalah Islam itu pasti akan menang. Perjuangan Islam itu pasti akan sampai pada titik di mana kita akan mencapai kejayaan. Nah, pertanyaannya adalah kita akan berada di dalam barisan perjuangan itu atau tidak. Berulang kali saya mengibaratkan kalau perjuangan itu seperti halnya sebuah kereta. Perjuangan dakwah, perjuangan Islam itu seperti halnya sebuah kereta. Kereta ini akan tetap melaju dengan kita ada di dalamnya ataupun kita tidak ada di dalamnya. Maka pilihan itu ada pada diri kita masing-masing. Maka marilah mulai hari ini kita pastikan bahwa jangan sampai kita terlambat mengikuti kereta perjalanan dakwah kita. Apalagi lupa membeli tiketnya ya. Maka pastikan kita berada dalam gerbong-gerbong perjuangan sehingga di kemudian hari ketika Islam mencapai kejayaannya, Islam mencapai kemenangannya, dipastikan bahwa kita adalah salah satu mujahid yang berada di dalam barisan depan memperjuangkan agama Allah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sore hari ini. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu kembali. Apabila ada kekurangan itu murni dari saya, dan apabila ada kebenaran itu insya Allah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.